Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Roma Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang terkait ya Cawapres Anies ya. Cawapres Anies ya, masalah Cawapres ini masih menarik dan terus-menerus ya diperbincangkan ya. Seakan hanya saat ini saja ya yang menjadi beban koalisi ataupun yang menjadi persoalan Anies. Padahal kalau boleh jujur ya, harusnya selain eh, menuju capres ya, kontestasi pilpres harusnya ada pemikiran untuk ya gagasan-gagasan untuk kepentingan rakyat gitu ya, tidak melulu masalah capres. Tapi ini menarik gitu ya, tidak hanya panas terus ya terkait cawapres, eh, terkait pencarian siapa orangnya ketika belum diumumkan oleh Anies, maka akan terus menjadi bola panas. Nah, saat ini kunjungan Anies ke ya mantan Menteri Kelautan ya Susi Pujiastuti. Ya, kata Nasdem, Susi Pujiastuti itu penuhi syarat dari jadi cawapres Anies. Ya, menarik gitu ya. Eh, Beberapa waktu terus-menerus muncul nama-nama yang patut untuk diperhitungkan. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memenuhi syarat sebagai bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hermawi menyebut Susi memenuhi beberapa syarat cawapres Anies seperti bebas kasus hukum dan punya pengalaman dalam pemerintahan ya. Masuk akal gitu ya. Nah, dari kriteria itu seyogyanya Susi memenuhi syarat untuk jadi salah satu kandidat, kata Hermawi kepada cnnindonesia.com Selasa. Anies yang merupakan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bertemu dengan Susi di Pangandaran, Jawa Barat kemarin. Anies membagikan pertemuan itu lewat akun Instagram pribadinya. Hermawi menganggap mereka adalah sosok negarawan yang memiliki idealisme. Selain pernah menjadi Menteri Kabinet Presiden Jokowi pada periode pertama, Anies dan Susi juga dekat dengan rakyat kecil. Keduanya juga mempunyai persamaan yang sama-sama komunikatif dengan rakyat kecil dan senantiasa mengimpikan perubahan ke arah yang lebih baik dari negeri ini, ujarnya. Sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem Charles Mekiansyah meyakini Anies dan Susi turut berbicara soal dinamika Pilpres dalam pertemuannya. Namun, menurutnya hanya Anies yang mengetahui jika Susi masuk dalam radar bursa cawapres. Charles tak menampik jika Susi memiliki daya tarik di mata publik sebagai seorang figur. Pembahasan soal pemimpin 2024 pasti ada. Apakah Bu Susi masuk radar pendamping Pak Anies itu hak sepenuhnya Pak Anies mencari pendampingnya. Bu Susi menarik sekali di mata publik katanya. Anies telah diusung menjadi capres oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat yang membentuk koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Namun hingga kini Anies masih belum menetapkan capres pendampingnya. Ketua Umum Demokrat, ya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dikadang-kadang jadi kandidat kuat pendamping Anies. Beberapa elit Demokrat pun optimis AHY dipilih Anies. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan isu cawapres yang terus-menerus bisa jadi menggelayoti koalisi termasuk Anies selama belum dideklarasikan ya, diumumkan oleh Anies Baswedan. Jadi ini menarik gitu ya, bahasan yang tidak pernah habis ya. Padahal kalau kita flashback pilpres sebelumnya ya, bahasan itu ya tidak menyentuh ya terkait soal cawapres, tetapi soal yang lain. Tapi capres pada 2024 ini terus-menerus menjadi bahan perbincangan yang menarik, ya, karena di situ tentu saja ada partai koalisi yang ingin ya mendapatkan slot cawapres, ya. Di antaranya terus yang mendesak untuk diumumkan yaitu Demokrat, ya. Meskipun ya bantahnya bahwasanya ketika itu menyangkut cawapres itu hak Anies untuk
mengumumkan, tetapi yang terjadi adalah pada faktanya, realnya ya, perbincangan dengan Cawapres ini terus-menerus dipanas-panasi ya, untuk segera Anies mendeklarasikan. Nah, kalau kita melihat apa namanya Bu Susi Pujiastuti memang tokoh yang sangat cemerlang ya dalam karirnya, pernah di pemerintahan, sempat ya memberikan arah apa namanya warna perubahan dalam kementeriannya, yaitu kelautan dan perikanan ya, bagi misalnya bagi kapal yang melakukan pencurian ikan di wilayah teritori Indonesia, maka hukumannya ditenggelamkan. Nah, ini jarang pernah ada keberanian semacam ini ya. Nah, kemungkinan ya karena apa namanya tidak mengakomodasi kepentingan para oligarki ya, tidak bisa lanjut di putaran ataupun di periode kedua pemerintah Presiden Jokowi ya. Tapi ini unik gitu ya. Hal-hal yang ketegasan seperti ini perlu di saat kondisi sekarang, di negeri ini itu terjadi krisis tentang ya bagaimana menciptakan good governance dan clean government ya. Apa namanya KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme seakan tidak pernah surut gitu ya, dan tidak ada ketegasan ya. Dan kalau kita melihat sosok Susi Pujastuti ini bisa dianggap salah satu yang bisa menjadi harapan ya untuk memberikan ketegasan terhadap yang namanya apa namanya tindak pidana KKN yang sudah menjadi kebiasaan di negeri ini. Nah, memang syarat cawapres itu sudah diumumkan oleh Anies ya, lima, lima syarat yang itu menjadi syarat, dan plus yang terbaru adalah plus satu ya, nol ya, kriteria nol. Dan sempat Nasdem itu ya, sempat dalam tanda kutip uring-uringan kenapa harus ditambah lagi gitu ya. Jadi kalau kita melihat flashback syarat yang disampaikan oleh Anies ya lima gitu ya. Satu ya, kontribusi kemenangan ya. Yang kedua, dapat memperkuat koalisi ya. Kemudian yang ketiga, punya garis perubahan yang sama. Keempat, dapat membantu pemerintahan efektif. Yang kelima, punya chemistry. Yang terakhir, yang nol, yang juga bikin heboh dan membuat Nasdem uring-uringan itu, yaitu tambahannya ya, tidak mempunyai masalah dan berani ya. Nah, tidak mempunyai masalah ini yang bisa jadi salah satu syarat yang masuk kriteria Anies ya, seperti bebas kasus hukum ya. Jangan salah ya, kadang kasus hukum itu bisa dicari-cari ya, bisa dicari-cari ya, tergantung ya keinginan kekuasaan untuk dalam tanda kutip melakukan penjagalan terhadap pencapresan Anies. Jadi meskipun sekarang ya tidak akan pernah kelihatan yang namanya penjagalan, tentu saja hal tersebut itu masih terasa gitu ya, dengan berbagai macam ancaman ke depan yang bisa menjadi ancaman untuk Anies ya. Kasus Formula E yang saat ini juga masih diutak-utik apakah masih compatible ya atau tidak, itu juga masih dipikirkan ya. Kemudian eh, apa namanya eh, kasus Muldoko CS ya, yang saat ini belum terdengar lagi beritanya, tapi itu juga menjadi satu ganjalan yang kalau tidak hati-hati bisa terjegal ya, Anies dan gagalnya pres. Nah, kalau kita melihat potensi Susi ya bisa jadi gitu ya. Bisa jadi karena mempunyai masa yang cukup banyak ya di Jawa Barat. Tapi permasalahan Anies saat ini tentu saja bukan ya suara dari Jawa Barat, karena Anies ya sudah merupakan ya akan mendapatkan suara yang mudah di lumbung Jawa Barat. Yang menjadi PR tentu saja di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ya, karena kalau sudah memenangkan kontestasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu bisa dianggap bisa mulus memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Nah, apakah Susi Pujiastuti ini akan menjadi masuk satu bursa ya, apa namanya, cawapres Anies ya, kita tidak tahu.
atau memang saat ini ya penting buat Anies untuk terus-menerus ya menggalakkan dukungan ya datang ke toko-toko karena itulah ya apa namanya efek dari presidensial threshold yang harus eh, senantiasa mencari dukungan sana sini ya dan tidak bebas. Dan ini akan menjadi terus-menerus menjadi isu yang sangat panas tentang cawapres Anies ya selama tidak belum diumumkan oleh Anies sendiri ya. Jadi ini juga menjadi ancaman buat uh, internal ya koalisi ya kalau tidak hati-hati ya salah satu ngambek, salah satu keluar misalnya Demokrat ya itu bisa bubar gitu ya koalisi dan Anies gagal nyapres. Kita tunggu saja ke depan tentang koalisi isu tentang cawapres ini yang benar-benar panas dan menarik ya. Akankah Susi Pujiastuti masuk dalam bursa cawapres Anies? Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.